Sebenarnya sih 19 tahun lah ya. Karena kan Aisyah 17, Jibril itu 19. Rasanya gimana kak? Ya karena kakak merasakan aku belum pernah, aku aja sehari nggak ketemu anakku, aku cari-cari ya kan, pengen buru-buru pulang gitu. Ya sebenarnya aku udah agak tenang ya sebenarnya belakangan ini tuh aku sebenarnya udah agak tenang gitu ya. Udah bisa melepaskan bahwa Jibril itu bukan porsinya aku untuk mengasuhnya. Itu sudah bisa aku terima. Sudah sangat tenang, sudah bisa terima. Aku enjoy dengan kehidupan aku dengan Aisyah. Sangat bahagia, alhamdulillah. Semua yang aku mau dikabulkan sama Allah, itu sudah. Cuman memang waktu aku kemarin umroh, itu aku kangennya luar biasa sama Jibril. Itu aku kangen banget sama Jibril. Terus aku curhat sama Aisyah, this is the time kita berdoa yuk sama Allah bahwa mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita ketemu sama Jibril, kita bisa umroh sama Jibril, yuk kita berdoa. Nah pada saat aku umroh itu aku sudah yang mengikhlaskan sama Allah, kalau memang Allah memberikan izin sebelum umurku diambil. Benar, sebelum umurku diambil, kan aku nggak pernah tahu ya apakah aku meninggal pada saat aku tua renta atau pada saat seperti ini gitu ya. Ya Allah tolong izinkan paling tidak Aisyah aja sama Jibril, tolong mereka bisa bersilaturahim. Jadi aku udah yang udah tingkat yang pasrah lah sama Allah. Kan biasanya kalau kita udah pasrah, Allah memberikan jalan yang terbaik gitu. Jadi udah lebih gitulah sekarang. Jadi sedih. Gitu. Kalau seandainya nanti Jibril datang pengen tinggal sama kakak gimana? Karena kan udah 20 tahun nggak pernah merasakan. Ya sebenarnya sih aku nggak pengen apa-apa sih sebenarnya. Aku bilang sama Aisyah, kalaupun nanti ketemu sama Jibril, ketemu keluarga di sana, please Aisyah forget the past. Nggak usah lagi Aisyah membahas kenapa Mimi sama Abi gini, kenapa abang nggak mau nemuin aku. Udah lupakan, maafkan Mimi, maafkan mereka. Aisyah berkumpul dengan hanya bicara masa depan. Karena dengan begitu pasti hidup kamu akan lebih berkah. Aku udah bilang kayak gitu sama Aisyah. Jadi kalau aku mau boleh bilang gitu, aku hanya bisa menghayal pada saat ini sama Aisyah baru kemarin ngobrol. Yes, enak banget ya Yes kalau misalnya tiba-tiba Abang Jibril nelpon gitu ya. Mimi pengen masakannya Mimi, boleh nggak aku datang ke Bandung, atau Aisyah boleh nggak main ke Bogor. Hanya itu udah. Kalau mau dibilang pengen memiliki Jibril seutuhnya, pengen ngasuh Jibril, merebut lagi, udah enggak, udah lewat masa itu. Kesedihan itu sudah terkubur sangat dalam. Tapi kalau diberi lagi kesempatan sama Allah, hanya ingin silaturahim aja agar Aisyah sama Jibril tahu bahwa mereka kakak beradik gitu. Kan Bandung Bogor dekat. Iya, tapi kan sudah pernah kita datang ke sana tapi nggak dibukain pintu. Terus setiap Jibril ulang tahun kita kirimin kado, nggak pernah ada kabar apakah keterima atau enggak gitu. Jadi Lebaran juga kita ngasih hampers gitu, nggak pernah ada jawaban. Ya saya bilang sama Aisyah, kebaikanmu untukmu, tetap aja kita berbuat baik karena itu akan kembali ke diri kamu sendiri. Jadi ya kita berusaha, udah kan, udah datang, udah telepon, udah, tapi nyatanya feedbacknya dari sana belum ada. Mudah-mudahan dengan bantuan dari teman-teman media yang mungkin akhir-akhir ini banyak yang wawancara, saya berharap Allah membukakan
pintu hidayah, memberikan taufik hidayah kepada Jibril atau kepada keluarganya untuk bisa, mereka udah pada gede ya, kita udah pada tua gitu, udah nggak, kayaknya udah nggak apa ya, udah nggak zaman lah dendam-dendam kayak gitu, serem gitu kan. Jadi mendingan kasih kesempatan lah mereka untuk bertemu. Kalau misalnya ketemu Jibril pengen ngomong apa sih Kak? Kalau ketemu Jibril, apa ya, ya whatever the condition is gitu ya, apapun keadaannya, Jibril, Mimi tetap ibunya Jibril. Sejelek apapun orang tua kalian, bahwa mereka tetap adalah orang tua. Paling ya Mimi nitip Aisyah, itu aja. Itu aja. Kayaknya kan bakalan ramai di sosial media, di sosmed, itu. Kalau Jibril nonton bisa Kak? Andai aku tahu sosial medianya, aku pasti DM. Bahkan aku juga apa ya, menghayal gitu, Jibril itu search mimingnya Sarafi, terus dia mendm gitu. Aku Fotonya nggak pernah tahu, cuman punya foto waktu kecil, usia 18 bulan sampai sekarang udah nggak tahu Jibril kayak apa, nggak tahu. waktu kecil mirip siapa nih? Ada fotonya mirip Mimi kayaknya ya. Ini ya? Nggak tahu, banyak yang bilang kayak Mimi. Aisyah kayak Mimi, wallahu alam. Kalau Aisyah kayak Mimi juga, Jibril kayak Mimi juga. Ada sih di medsos. Pernah saya taruh beberapa. Dengar suaranya pun juga. Belum. Aisyah telepon apa abah? Abinya telepon, kan dia berapa kali menanyakan mana abang saya mau ketemu. Nggak sempat ngobrol. Dia, ayahnya bilang abangnya lagi keluar nanti ya. Nah Aisyah itu kemarin habis ulang tahunnya, dia pengen ketemu sama abangnya, nggak dapat kesempatan, terus ayahnya janji mau ketemu untuk maksudnya untuk telepon balik gitu ya, tapi nggak ada juga. Dia sedikit agak kecewa, Aisyah. Kak, semarah itu ya Mas Agil Torik ya? Sofi Agil. Sofi Agil. Semarah itu sama kakak sampai anak. Nggak tahu, nggak pernah tahu apa yang ada dalam hati dan pikirannya, aku nggak pernah tahu. Dan aku nggak mau punya prasangka terhadap mereka gitu. Jadi aku hanya mencoba ridho aja dengan apa yang sudah Allah tetapkan pada saat ini. Gitu. Harapan kakak apa nih? Pengen dengan 20 tahun, hampir 20 tahun tidak ketemu. Harapannya cuman pengen Aisyah sama Jibril seperti orang-orang lain yang punya merasakan kakak dan adik, only that. Dengan tidak ada rasa kebencian, dengan tidak ada rasa dendam, dengan kasih sayang bahwa mereka tuh kan sibling, saudara. Ya udahlah gitu. Mereka bertemu, walaupun misalnya udah Mimi nggak usah ketemu, ya udah nggak apa-apa. Tapi Jibril sama Aisyah ketemu. Udah itu doang, nggak kepengen apa-apa lagi. Tapi kakak nggak pengen berjuang lagi? Kalau sudah cukup apa perjuangan selama ini? Udah pasrah. Yang tadi aku cerita, begitu aku umroh, aku sudah pasrahkan sama Allah. Biasanya kalau orang udah di titik pasrah itu, Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat hambanya. Jadi aku selalu yakin itu. Sudah, maaf. Nggak apa-apa. Aku boleh izin minum dulu nggak sih? Boleh. Dari pagi ngomong. Maaf ya Kak. Nggak apa-apa. Sudah 2 kali divorce, sudah masih sendiri sampai sekarang atau sudah move on dari masa lalu? Masih sendiri. Masih sendiri. Alhamdulillah masih sendiri. Masih Trauma. Aisyahnya nggak mau.
Jadi aku suka ngobrol sama Aisyah gitu kan, ya boleh nggak nih Mimi get married atau apa gitu. No. Jadi ya udah deh, aku cuman bestian aja lah sama Aisyah sampai sekarang, dan I'm very happy. Alhamdulillah. Kayak bersyukur banget sama Allah dengan apa yang sudah Allah berikan, dan aku merasa ya Allah, akhirnya aku mampu melewati ini semua. Tapi kan mungkin kakak bisa kasih penjelasan ke Aisyah, kakak Sarah punya masa depan, mungkin next umur panjang, ada yang merawat kakak, menjaga kakak, kan Aisyah nanti keluarga, punya pasangan, mungkin. Udah ngobrol sama Aisyah, I will taking care of you, dia bilang gitu. Aisyah sama Mimi aja. Kangennya sama Ica. Seharian gak ketemu aja aku udah kangen banget sama Aisyah. Luar biasa Aisyah. Makanya aku pengen banget apa ya, melihat Aisyah tuh bahagia gitu. Dengan keadaan dia kayak begini aja, aku juga udah, maksudnya dia udah cukup wise gitu ya, ngeliat Miminya berjuang, dan dia nggak neko-neko anaknya gitu, nggak yang aneh-aneh gitu ya, pergaulannya juga alhamdulillah baik-baik aja gitu ya. Itu juga udah rezeki gitu. Anak yang seberapa sih? Aisyah tuh udah 17 anak kedua. Jadi dia udah so sweet lah Aisyah mah. So sweet banget lah, Masya Allah. Robbi habli minas solihin Aisyah, Insya Allah. Sosok yang santun. Ya karena aku memang mendidik Aisyah itu, aku bilang sama Aisyah, Aisyah mau kamu cantiknya kayak apa, mau kamu pinternya kayak apa, mau kamu kayanya kayak apa, tapi kalau kamu nggak punya akhlak, you are nothing. Adab nomor 1, akhlakul karimah. Jadi dia berpegang itu banget. Jadi emang apa namanya, aku mendidik dia memang akhlak nomor 1 gitu. Jadi dia ya belajar terus lah ya, jika namanya ibu kan madrasahnya anak-anak ya gitu. Dan nggak pernah maksa dia juga harus gimana enggak, karena Nabi bilang juga didiklah anak sesuai zamannya. Yang membuat kakak kuat selama ini Aisyah. Aisyah. Kalau nggak ada dia nggak tahu. Allah udah atur semua. Iya Allah udah atur. Aisyah tuh selalu bilang my mom is amazing gitu. Jadi kalau nggak ada Aisyah nggak tahu. Jadi aku hanya bisa berjuang untuk Aisyah. Aku berjuang buat Aisyah. Aku bisa bertahan hidup buat Aisyah. Kalau mau dibilang I'm tired gitu ya, yes I am gitu. Tapi kalau aku berhenti, bagaimana dong Aisyah gitu. Jadi selama ini aku harus tegar, aku harus bisa berjuang gitu. Ya demi Aisyah, aku bisa menjalankan apa ya, dulu jualan door to door gitu ya, sebagai seorang sarafi gitu ya, yang orang bilang seorang inem yang terkenal gitu ya. Ya tapi itu aku singkirkan semua karena untuk Aisyah. Alhamdulillah Aisyah selalu selalu support gitu. Ya gitulah yang memperkuat aku Aisyah. Makanya aku bilang tadi, kalau dibilang untuk soal Jibril, aku mungkin udah
udah pasrah gitu sama Allah. Kalau Allah kasih bisa ketemu ya alhamdulillah gitu ya, bonus gitu ya. Eh, tapi kalau untuk Aisyah, selama Allah kasih pinjam umur aku, selagi aku bisa berjuang sama Aisyah, aku akan berjuang untuk Aisyah. Pokoknya Aisyah harus lebih bagus dari Mimi. Aisyah bisa lebih bahagia gitu, kehidupannya akan lebih baik dari kehidupan aku yang udah aku alamin gitu. Insyaallah bismillah ya Allah. Iya, Aisyah Allah jadikan ladang pahala yang Insyaallah mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan Aisyah juga punya kesempatan lah ya ketemu dengan ayahnya, ketemu dengan abangnya. Insya Allah kita kan umur nggak pernah tahu, nggak pernah ada notification, Hai Fulan, kamu bakal sakit jam segini, tanggal segini. Hai Fulan, kamu akan meninggal, nggak ada, nggak kayak WA ada notification kan. Banyak orang yang meninggal dalam keadaan dengan ya ada yang mungkin lagi sholat, ada yang mungkin habis olahraga, ada yang dalam keadaan tidur, kan nggak pernah tahu. Iya, kalau ada kesempatan berbuat baik, kenapa enggak? Gitu. Jangan pernah menunda kebaikan. Silaturahmi itu kan kebaikan ya, silaturahim maksudnya itu kan kebaikan, gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya nggak? Nggak apa-apa. nggak enak gitu. Kemudian